Siswa STM, dimanapun kalian berada, kita bertemu kembali dalam pelajaran mekanik otomotif. Kita akan membahas sistem motor Wankel. Mobil-mobil yang kita lihat sehari-hari umumnya menggunakan sistem motor bersilinder atau motor bakar torak. Torak bergerak translasi, atau gerak translasi torak ini adalah hasil dari pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang diubah menjadi gerakan putar poros engkol melalui batang torak secara rotasi. Perubahan gerak translasi torak menjadi gerak rotasi torak engkol tersebut dilakukan oleh batang penggerak yang menghubungkan torak dengan poros engkol. Coba kalian bandingkan dengan mobil yang menggunakan motor Wankel. Pada motor Wankel, yang disebut juga motor rotasi, torak berbentuk segitiga dan bergerak berputar di dalam stator atau rumah. Permukaan dalam dari stator berbentuk epitrokoida, yaitu tempat kedudukan puncak segitiga dari rotor yang berputar. Bagian-bagian utama dari motor Wankel adalah: pertama, rumah rotor. Biasanya terbuat dari aluminium atau besi. Terdiri dari mantel kurva epitrokoida sebagai tempatnya rotor. Saluran buang untuk saluran gas bekas. Saluran pendingin untuk saluran air pendingin. Lubang busi sebagai tempat busi. Umumnya terdapat 2 lubang busi dan lubang baut. Rotor berbentuk segitiga yang terbuat dari besi digunakan pada setiap rumah rotor. Terdiri dari sil puncak dan kelengkapannya yang berfungsi sebagai perapat di antara 3 ruangan yang dibentuk ketiga sisi rotor terhadap kurva epitrokoida. Sil samping sebagai perapat antara ruang yang dibentuk ketiga sisi rotor dengan permukaan samping rumah tengah dan tutup rumah. Cekungan ruang bakar sebagai ruang bakar. Roda gigi berfungsi mengantar putaran motor mengikuti kurva epitrokoida. Poros eksentrik terdiri dari jurnal utama sebagai poros dan duduk pada lubang tutup rumah rotor. Poros atau jurnal rotor pada setiap rotor gunanya untuk meneruskan gerakan putar rotor sehingga menjadi putaran pada poros. Dan lubang oli sebagai saluran oli untuk melumasi permukaan bantalan rotor dan lubangnya. Rumah tengah dipergunakan bila motor menggunakan lebih dari 1 motor dan dipasang di antara 2 rumah rotor. Terdiri dari saluran masuk sebagai saluran masuk campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang isap. Lubang poros eksentrik sebagai lubang lewat poros eksentrik bagian tengah. Permukaan sil rotor terdiri dari 2 sisi. Gunanya untuk tempat jalannya sil samping dalam masing-masing rotor. Tutup rumah dipasang pada sisi luar rumah. Terdiri dari saluran masuk sebagai saluran masuk campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang isap. Roda gigi tetap sebagai pengantar putaran rotor sesuai kurva epitrokoida. Permukaan sil rotor tempat jalannya sil samping luar rotor. Roda gigi tetap terpasang pada sisi tutup rumah rotor. Bantalan utama
sebagai kedudukan poros atau jurnal utama poros eksentrik. Cara kerja motor Wankel terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Untuk jelasnya, coba perhatikan satu sisi rotor. Meskipun sebenarnya yang bekerja adalah 3 sisi rotor. Langkah isap terjadi bila ruang yang dibentuk sisi AB volumenya semakin besar dari sebelumnya, bersamaan dengan putaran rotor. Akibatnya, tekanan pada ruangan lebih kecil dari tekanan atmosfer, dan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruangan tersebut melalui saluran masuk. Langkah kedua yaitu langkah kompresi yang terjadi bila rotor berputar dari posisi seperti ini. Sisi AB membentuk ruangan tertutup dan volumenya semakin kecil. Akibat dari proses ini, campuran bahan bakar dan udara dikompresikan. Tekanan dan temperatur campuran bahan bakar dan udara menjadi naik. Pada akhir langkah kompresi, busi meletikan bunga api yang mengakibatkan campuran bahan bakar dan udara terbakar atau terjadi proses pembakaran. Tekanan dan temperatur gas hasil pembakaran naik tinggi. Langkah ketiga yang disebut langkah kerja, di mana rotor atau sisi AB karena ditekan gas pembakaran yang bertekanan tinggi, berubah dari posisi seperti ini ke posisi seperti ini. Akibatnya, volume ruang yang dibentuk sisi AB semakin besar. Maka tekanan dan temperatur gas bekas turun. Langkah terakhir atau langkah buang terjadi apabila volume ruang yang dibentuk sisi AB semakin besar, yang menyebabkan tekanan gas bekas semakin turun. Gas bekas yang masih bertekanan lebih dari tekanan udara luar, keluar sendiri melalui saluran buang ke udara luar atau knalpot. Yang perlu diingat bahwa motor Wankel berbentuk segitiga, sehingga dengan demikian terdapat 3 sisi rotor, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Jika rotor berputar 1 putaran, maka akan terjadi 3 langkah untuk masing-masing langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Dengan kata lain, 1 kali putaran rotor akan menghasilkan 3 langkah kerja. Nah, siswa, kalian telah mendapat penjelasan tentang komponen-komponen motor Wankel dan cara kerjanya. Untuk lebih jelas, mari kita ulangi kembali komponen-komponen tersebut dan cara kerjanya. Ini adalah rumah rotor yang terdiri dari mantel kurva epitrokoida, saluran buang, saluran pendingin, lubang busi, dan lubang baut pengikat. Dan ini adalah rumah tengah yang diperlukan bila motor menunjukkan lebih dari 1 rotor dan dipasang antara 2 motor. Terdiri dari saluran masuk, lubang poros eksentrik, dan permukaan sil rotor. Poros eksentrik yang terdiri dari poros atau jurnal utama, poros atau jurnal rotor, dan lubang oli. Tutup rumah terdiri dari 2 bagian yang dipasang pada sisi luar rumah rotor. Tutup rumah ini meliputi saluran masuk, roda gigi tetap,
permukaan sil rotor, bantalan utama, dan lubang untuk mengikat. Dan ini rotor yang ada pada setiap rumah motor, meliputi sil puncak dan kelengkapannya, sil samping, cekungan ruang bakar, roda gigi dalam motor, dan ketiga ujung rotor yang menempel rapat pada permukaan kurva epitrokoida. Prinsip kerja dari motor wengkel ada 4 langkah, yaitu langkah isap, langkah kompresi, langkah kerja, dan langkah buang. Bila posisi rotor dalam rumah rotor seperti ini, maka langkah yang terjadi pada sisi AB adalah proses isap. Pada sisi BC, proses kerja. Dan sisi CA, proses buang. Dan apabila posisi rotor dalam rumah rotor seperti ini, maka langkah yang terjadi pada sisi AB adalah proses kompresi atau pembakaran. Sisi BC, proses kerja. Dan sisi CA, proses isap. Sedangkan posisi rotor dalam rumah rotor seperti ini, maka langkah yang terjadi pada sisi AB adalah proses kerja. Sisi BC, proses buang. Dan sisi CA, proses kompresi. Dan posisi rotor dalam rumah rotor seperti ini, maka langkah yang terjadi pada sisi AB adalah proses buang. Sisi BC, proses isap, dan sisi CA, proses kompresi. Yang perlu juga kalian ketahui adalah perbandingan putaran antara rotor dengan poros eksentrik. Jika poros eksentrik berputar 270 derajat, maka rotor hanya akan berputar 90 derajat, atau hanya sepertiganya. Maka, jika rotor berputar 1 kali putaran, atau 3 langkah kerja, poros eksentrik akan berputar 3 kali putaran. Para siswa, pokok bahasan tadi, yaitu cara kerja motor wengkel, tentu saja berguna bagi kalian. Dengan telah mengikuti program ini, kalian diharapkan dapat memahami dasar-dasar motor wengkel, merawat dan memperbaikinya. Selamat belajar, sampai jumpa lagi.